pemeriksaan terkait dengan mafia tanah. Sesuai perintah Kapolri Kejajaran agar menindak secara tegas para mafia tanah. Nenek Bahriah lansia yang dikriminalisasi. Polres Pamekasan, ternyata pelapornya istri polisi. Sri Suhartatik yang akrab disapa Titik yang merupakan seorang bayangkari atau istri polisi Pamekasan, tega melaporkan seorang perempuan buta lanjut usia 71 bernama Bahriah asal Kelurahan Geladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, atas dugaan tindak pidana pemalsuan tanah. Padahal, Bahriah merupakan pemilik sah tanah sesuai Letter C nomor 2208, Blok IA, kelas kelima luas 0,223 d/a, dan bukti sertifikat serta pendukung lainnya dan membayar pajak bangunan, sejak dirinya mendapat hibah dari orang tuanya pada tahun 1975. Celakanya, nenek tua yang kesehariannya hanya meraba-raba dan tak berdaya tersebut kini jadi korban kriminalisasi Polres Pamekasan oknum penyidik, hingga dijadikan sebagai tersangka. Minggu, 24 Maret tahun 2024. Sukses membuat lansia buta tersebut jadi tersangka dan viral di jagat sosial. Sri Suhartatik alias Titik langsung membuat status WhatsApp-nya. Aduh, banyak yang komen aku sekarang viral di TikTok gitu. Gak apa-apa saya viral di TikTok. Ku dijelek-jelekan monggo dengan senang hati. Tapi Allah Maha Adil kan. Suatu saat kebenaran bakalan terungkap. Jangan tanya kenapa kok saya viral di TikTok ya. Saya gak bakalan menjawab. Langok congok dibik. Apakah watakku seperti itu? Orang yang dekat dan tahu karakter aku itulah jawabnya. Titik itu seperti apa? Demikian status istri polisi alias ibu bayangkari tersebut. Berkenan dengan adanya dugaan konspirasi antara ibu bayangkari selaku pelapor dan oknum penyidik di Polres Pamekasan yang nekat mentersangkakan nenek tua buta tersebut, praktisi hukum Effendi S.H. menyebut oknum penyidik terlalu tega dan terkesan tidak punya otak dengan memaksakan status tersangka kepada nenek Bahriah lansia buta itu. Oknum penyidik yang mentersangkakan nenek buta pemilik tanah tersebut terkesan tidak punya otak karena lebih mementingkan teman seprofesinya, kata A. Effendi S.H. Ia menyebut penetapan tersangka terhadap nenek buta justru akan berisiko dan akan jadi bumerang untuk penyidik Mia sendiri. Penyidik tidak boleh semena-mena dalam menentukan pasal, apalagi menetapkan orang sebagai tersangka. Penyidik itu tidak boleh bodoh. Penyidik harus belajar dan belajar lagi. Jangan serta-merta karena pelapor memiliki sertifikat kemudian nenek buta tersebut bisa dinyatakan pemalsuan dan dijadikan sebagai tersangka. Harus paham itu. Sebutnya Effendi pun mempertanyakan sertifikat yang disiapkan oleh ibu bayangkari tersebut apakah didapat sesuai prosedural atau hasil menyerobot kepunyaan nenek Bahriah, karena sertifikat yang dipegang pelapor itu menggunakan letter C nomor 2208 atas nama nenek Bahriah. Jadi banyak oknum penyidik yang tidak memiliki sertifikat kepenyidikan. Bolehlah dicek itu. Pantesan saja penyidik menetapkan sebagai tersangka. Karena saya pikir temannya seorang polisi dan pelapornya adalah bayangkari atau istri dari si temannya, tukasnya. Saya menduga ada keberpihakan dan penyidik lengah dan gegabah terhadap penetapan tersangka nenek buta. Itu akan menjadi bumerang terhadap penyidik sendiri. Karena masyarakat se-Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap persoalan seperti ini. Apalagi ini sudah viral, tandasnya.
Penyidik tidak perlu ragu-ragu dalam mengusut tuntas masalah mafia tanah. Penyidik agar tindak tegas siapapun dalang dan backingnya. Polri harus membela hak rakyat, mengembalikan hak rakyat, serta menegakkan hukum secara tegas. Ya. Terhadap Polda dan Polres. Di Polda juga telah dibentuk Satgas Mafia Tanah di tingkat provinsi. Tentunya bekerja sama dengan Agraria atau Badan Pertanahan Nasional.